Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan mengenai sejarah pemikiran ekonomi konvensional yang membahas mengenai mazhab-mazhab ekonomi konvensional, tokoh-tokoh beserta pemikirannya. Langsung aja kita masuk ke materinya. Check this out. Pertama ada mazhab praklasik. Pada masa praklasik, terdapat beberapa tahapan perkembangan ekonomi, yaitu masa Yunani kuno, masa skolastik, masa merkantilis, dan masa fisiokrat. Yang pertama ada masa Yunani kuno. Tokoh utamanya yaitu Plato. Plato berpendapat bahwa kemajuan manusia dan masyarakat tergantung division of labor yang berbeda-beda. Dia juga mengungkapkan bahwa uang, pengukur nilai, dan penimbun kekayaan bersifat mandul, jadi tidak dapat berbunga. Selanjutnya ada masa skolastik. Tokoh utamanya yaitu Thomas Aquinas. Dia memiliki pemikiran tentang konsep need secara perlahan diperluas menjadi konsep utilitas dan permintaan efektif. Dia juga berpendapat bahwa bunga uang dalam dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi masyarakat. Lalu ada masa merkantilis. Tokoh utamanya ada Thomas More dan Jean Baptiste Colbert. Thomas More berpendapat bahwa kepemilikan emas suatu negara adalah ukuran utama dari kekayaan, serta ia juga mengungkapkan cara efektif meningkatkan kekayaan negara adalah lewat perdagangan. Yang kedua, Jean Baptiste. Ia berpendapat bahwa perluasan perdagangan dan pemeliharaan perdagangan adalah kunci kejayaan negara. Selain itu, ia juga membuat kebijakan yang lebih mengarah pada peningkatan kekayaan negara daripada orang per orang. Yang terakhir ada masa fisiokrat. Tokoh utamanya ada Francois Quesnay. Ia berpendapat bahwa intervensi pemerintah dalam perekonomian hanya akan merusak keseimbangan yang sudah tercipta. Serta karyanya Tableau Economique merupakan cikal bakal lahirnya metode input-output. Yang kedua ada mazhab klasik. Beberapa tokoh pemikir dalam masa klasik yaitu yang pertama ada Adam Smith. Beberapa pemikirannya yaitu pemikiran mengenai ekonomi laissez-faire serta pemikiran mengenai teori bahwa mekanisme pencapaian tingkat kemakmuran dapat tercapai tanpa campur tangan pemerintah. Lalu ada Jean Baptiste. Ia mencetuskan gagasan yang dinamakan teori des débauches. Ia berpendapat bahwa dalam keadaan equilibrium, proses produksi pada dirinya akan menciptakan permintaan dan pembelian. Yang terakhir ada David Ricardo. David Ricardo merumuskan teori The Law of Diminishing Return serta pemikirannya tentang teori mengenai nilai dan harga barang. Selanjutnya ada mazhab sosialis. Pada mazhab sosialis terdapat beberapa tahap perkembangan ekonomi, di antaranya sosialis utopis, para sosialis ilmiah, dan sosialis ilmiah. Tokoh pemikir utama dalam mazhab ini ada Karl Marx. Beberapa pemikirannya yaitu pemikiran mengenai teori perkembangan ekonomi masyarakat kapitalisme serta pemikiran teori mengenai tingkat laba yang cenderung menurun. Selanjutnya ada mazhab neoklasik. Pada mazhab ini terdapat beberapa tahap perkembangan ekonomi, di antaranya masa Cambridge, masa Lausanne, dan masa Austria. Tokoh pemikir utama dalam mazhab ini yang pertama ada Karl Menger. Dia memberikan kontribusi bagi perkembangan teori marginalis atau utilitas marginal, serta berpendapat bahwa pengetahuan ekonomi hanya dapat diperoleh dengan menarik kesimpulan dari asumsi-asumsi yang sudah dianggap benar. Lalu ada William Stanley Jevons. Ia berpendapat bahwa yang menguntungkan harga atau nilai adalah utilitas bukan tenaga kerja atau biaya. Yang terakhir ada Leon Walras. Ia memiliki pemikiran mengenai teori pembentukan harga yang didasarkan pada persaingan pasar bebas yang sempurna. Selanjutnya ada mazhab historis. Tokoh pemikir utama dalam mazhab ini adalah Friedrich List. Ia merupakan pencipta istilah utilitas marginal, biaya peluang, dan perencanaan ekonomi, serta ia juga memiliki pemikiran mengenai manfaat dari ekonomi yang dirancangkan secara terpusat. Selanjutnya mazhab institusionalisme. Tokoh pemikirnya ada T.B. Veblen. Ia berpendapat bahwa perilaku individu tidaklah rasional, melainkan irasional dan mengkonsumsi secara meloyo. Selain itu, ia juga berpendapat bahwa kedaulatan konsumen dalam pasar tidak dapat menjelaskan lagi realita monopoli. Lalu ada mazhab Keynesian. Tokoh utamanya ada J.M. Keynes.
Ia memiliki pemikiran tentang permasalahan pelaksanaan hukum permintaan dan penawaran, serta pemikiran adanya asumsi bahwa kebebasan individu dan tatanan sosial dapat hidup bersama. Yang terakhir ada mazhab Chicago. Tokoh pemikir utamanya ada Milton Friedman. Ia memiliki pemikiran mengenai studi tentang fungsi konsumsi, serta ia juga berargumen tentang kesulitan dan permasalahan dalam penerapan kebijakan stabilitas. Itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai sejarah pemikiran ekonomi konvensional. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.